Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa, NPM 2016011031 dari kelas reguler A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas serta menganalisis film dokumenter yang berjudul Kinipan dengan menggunakan konsep struktur sosial, yaitu kelompok sosial, stratifikasi, serta oligarki. Di sini saya menekankan pada isu film pada bab 2 dan bab 6, di mana pada bab 2 yaitu awal mula terjadinya sebuah konflik di desa Kinipan antar warga dengan pemerintah yang terjadi di Kalimantan Tengah, di mana ada tujuan yang berbeda antara masyarakat dengan pemerintah. Di sini masyarakat berusaha mempertahankan hutan demi kesejahteraan bersama. Akan tetapi, pemerintah malah memberikan izin pembukaan lahan untuk perusahaan dengan alasan mensejahterakan masyarakat. Tapi malah sebaliknya, terdapat 4 warga yang ditangkap atas tuduhan mencuri properti perusahaan. Dengan ditangkapnya tokoh adat yaitu Effendi Buhing yang dituduh sebagai pencuri properti perusahaan yang hanya berlangsung selama 24 jam, dapat dilihat adanya sebuah oligarki yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat desa Kinipan dan menimbulkan sebuah asumsi bahwa penangkapan tersebut hanya upaya kriminalitas dan intimidasi. Dalam hal ini, perusahaan menduduki sebagai oligark, di mana perusahaan yang menguasai serta mengendalikan sumber daya material demi mempertahankan kekayaan pribadi dan posisinya. Pada bab ini juga menggambarkan adanya sebuah kelompok sosial yang dapat digambarkan sebagai pemerintah yang memilih hak penguasa paling besar, perusahaan yang memiliki tujuan untuk menguasai serta mengendalikan sumber daya material yang ada, serta warga lokal yang berusaha mempertahankan hutannya demi kelangsungan hidup, di mana terdapat sebuah solidaritas mekanik yang dimiliki oleh warga lokal dalam mempertahankan hutan mereka untuk anak serta cucunya nanti dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya terjadilah sebuah pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dengan menghadapi krisis pangan serta pengangguran akibat dari COVID-19 tersebut, pemerintah membuat 2 kebijakan yakni proyek food estate serta undang-undang Omnibus Law. Pembukaan food estate yang dilakukan di 3 pulau besar yaitu Kalimantan, Papua, dan Sumatera dengan menanam padi dan singkong demi ketahanan pangan malah akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan jika food estate ini terkonsentrasi hanya pada satu tempat. Food estate yang dibuka ini mengakibatkan sebuah kebakaran hutan yang terjadi sangat hebat pada tahun 2015. Dalam hal ini pemerintah mengalih-alih kebakaran tersebut dengan hal restorasi. Nah, pada bab 6 ini saya akan membahas tentang restorasi, di mana pemerintah ini mempunyai gagasan tersendiri tentang apa itu restorasi. Pemerintah memberikan restorasi ekosistem tersebut kepada PT Alam Bukit 30. PT tersebut mempunyai alih-alih tersendiri yang dimulai dari konsep restorasi ala pemerintah. Nah, pada kali ini terdapat sebuah kejanggalan. Yang pertama itu, mengapa pemerintah memberi restorasi ekosistem itu ke perusahaan dan tidak melibatkan warga lokal. Dan yang kedua, mengapa pihak restorasi malah membayar kepada negara, bukan malah negara membayar kepada pihak restorasi. Dalam pernyataan tersebut juga terdapat sebuah oligarki yang dilakukan pemerintah dan PT terhadap masyarakat. Pemerintah dan PT tersebut menjadi sebuah oligark, di mana untuk dapat mempertahankan sebuah kekuasaan tersebut. Dapat kita lihat bahwa oligarki masih banyak kita jumpai di Indonesia. Dengan melihat video tersebut, ternyata kaum elit ini mempunyai sebuah kepentingan-kepentingan individu, di mana mereka ingin meningkatkan kekayaan mereka, yang dimana imbas dari sebuah perlakuan tersebut berdampak negatif bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Kontribusi struktur politik dengan konsentrasi kekayaan yang bertumpuk di oligark diarahkan untuk kepentingan bisnis mereka. Selain oligarki, dapat juga kita lihat dari segi stratifikasi, di mana terlihat dalam hal ini pemerintah memiliki peranan yang lebih besar daripada warga lokal, terlihat dari kebijakan sepihak yang dibuat oleh pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.